Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku terkasih, buat kita yang melakukan aktivitas pada hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat indah untuk kita jalani, dan semoga juga orang-orang yang kita kasihi merasakan kasih nyata dari Tuhan di dalam apapun yang akan mereka lakukan. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, tema kita pada hari ini, Tuhan adil. Ada banyak orang menilai bahwa hidup ini tidak adil. Orang jahat nampak hidupnya baik dan sejahtera, sementara orang baik adalah kebalikannya, ditindas dan tak berdaya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini adalah kisah seorang Raja Manasye, Raja Israel, yang memimpin Israel. Pada saat dia memimpin bangsa Israel, umur dia pada saat itu 12 tahun, masih sangat muda. Dan dikatakan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Adalah waktu yang cukup lama, 55 tahun. Tetapi dia adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Manasye yang membuat hati Allah kecewa dan sedih. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Manasye mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan menyembah berhala di bait Allah di Yerusalem. Ia juga mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk mendukung praktik ramal dan telaah. Ia mendirikan mezbah-mezbah bagi segala tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ia membunuh orang yang tidak bersalah, menjerumuskan bangsa Yahudi ke dalam penyembahan berhala yang paling gelap, lebih daripada perbuatan bangsa kafir. Dan banyak lagi yang dilakukan oleh Raja Manasye terhadap bangsa Israel. Saudara yang terkasih, kejahatan dilakukan oleh Manasye, tentu Tuhan tidak diam. Tuhan menghukum Raja Manasye, tetapi juga umat Israel, karena mereka tidak berbuat tepat seperti yang telah diperintahkan Tuhan dan tidak menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Musa. Karena pengaruh kejahatan Raja Manasye yang menyesatkan mereka, Allah berkata, "Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka. Saudara, Tuhan marah, dan Tuhan menyerahkan
Israel ke tangan musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh Israel. Saudara, perbuatan Manasya menjadi sebuah gambaran kita bahwa Tuhan sebenarnya ingin menyelamatkan umatnya yang berdosa. Tetapi jika hal tersebut tidak diresponi secara positif, maka Tuhan pun harus melakukan caranya untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan. Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin, marilah kita melakukan hidup kita, tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita selamat. Jangan merasa bahwa Tuhan diam atas dosa yang kita perbuat. Tuhan ingin menyelamatkan kita dan ingin kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi jika kita tidak dapat berubah, tidak mau berubah, Tuhan pun mungkin akan memperlakukan kita seperti Raja Manasya. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, mari sepanjang kita dipercaya menjalankan kehidupan ini, mari kita sungguh-sungguh menjalankannya seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang adil atas segala perbuatan yang kita lakukan. Semoga kita boleh melakukan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita dapat merasakan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.